Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan trading di PRGBP USD. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame H4. Lalu kita gunakan time frame H1 untuk entry. Di sini sebelumnya sudah terbentuk setup by CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Untuk memastikannya lagi kita gunakan garis horizontal. Apakah candle bull ini yang break candle CB1? Jika benar candle bull ini yang break CB1, maka di sini terbentuk setup EL7 sekaligus setup full margin karena di dalam setup itu terbentuk base. Kita gunakan Fibonacci terlebih dahulu, level Fibo 0 di harga terakhir dalam tren dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Di sini ada setup full margin, ada base di dalam setup, dan saat ini harga sudah berada di poin entry yaitu di body base Ingaf-nya. Jadi kita bisa entry di sini. Karena di sini terbentuk setup full margin, jadi saya akan menggunakan risiko lebih besar dari biasanya karena kita tahu bahwa setup ini winnernya cukup bagus. Jika kita ulas kenapa saya berani entry walaupun harga sudah naik ke level Fibo 261, ini dikarenakan saat harga turun tidak membuat setup membalikan, dan di sini ada setup full margin, karena itu saya berani entry. Ini menjawab untuk pertanyaan teman-teman yang sering bertanya bagaimana jika harga balik arah tanpa membuat setup lalu ada di base, apa kita bisa untuk entry lagi? Bisa dilakukan untuk entry tapi sangat berisiko. Tapi jika misalnya ada setup full margin di situ, kita bisa entry di situ, tapi tetap selalu kendalikan risikonya. Seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Ini yang akan membuat trading kita jauh lebih aman jika kita menggunakan stop loss daripada kita tidak menggunakan stop loss. Lalu untuk take profit untuk setup ini saya akan coba pasang di level Fibo 423. Tapi jika di perjalanan setup ini ada keraguan, kita bisa ambil take profit di level Fibo 261. Oke, setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap setup tersebut. Entry ini sangat berisiko, tapi dengan risk yang sangat kecil dan reward yang sangat besar, maka saya berani ambil risikonya. A few moments later. Oke, market merespon setup by CB1 tersebut. Harga naik sampai ke level Fibo 261. Di sini saya akan putuskan untuk ambil take profit. Saya selalu mengatakan kalau teknik ini sangat simpel karena memang sangat simpel. Trading kita hanya perlu menunggu harga datang ke base lalu direspon market dengan membuat setup CB1 atau dominant break. Harga berikutnya sangat menarik untuk dianalisa karena harga bolak-balik tanpa membuat setup tapi banyak membuat shadow, dan jika kita menggeser stop loss pasti akan terkena stop loss, lalu market ngeprank kita dan kembali ke target take profit kita. Oke, berikutnya seperti biasa saya akan menjawab beberapa komentar yang sudah masuk. Teman-teman bisa sharing entry-nya atau tanpa entry pun teman-teman bisa sharing. Misalnya ada setup yang membuat teman-teman ragu, teman-teman bisa sharing time frame base-nya, time frame entry-nya, dan posisi entry-nya. Nanti kita bisa ulas di video berikutnya untuk pembelajaran buat teman-teman yang lainnya juga. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Hengki Gunawan. USD CAD tanggal 30 Desember pagi sudah setup dominan buy ya Om. Kita akan ulas pair USD CAD tanggal 30 pagi, artinya yang ini. Di sini benar ada setup dominan break tapi setupnya gagal. Ini candle dominan dan ini candle break. Kita tarik garis Fibonacci. Harga belum sampai ke level Fibo 161 tapi sudah turun hanya jika kita lihat di time frame 4,
sepertinya harga belum sentuh base. Kita akan lihat yang frame satu untuk lebih lengkapnya. Betul sekali, satu piece atau beberapa poin harga belum sentuh base lalu membuat setup. Itulah alasan utama kenapa kita harus menunggu harga sentuh base, karena tetap lebih valid jika harga sentuh base. Oke, kita lihat di berikutnya. Di sini ada setup Shibuan break. Ini adalah Shibuan break, juga sudah break. Ini Shibuan, ini candle Shibuan, ini candle break. Ini bukan dominan karena candle ini bukan break, jadi yang kita gunakan acuan adalah candle Shibuan ini. Kita lihat perbandingannya jika harga sudah sentuh base. Jika harga sentuh base, di sini saatnya valid karena harga berhasil ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid jika harga sudah sampai minimal level Fibo 161. Di sini pentingnya base atau kegunaan base buat saya sekarang, yaitu saya selalu konsisten atau disiplin untuk entry di setup yang terbentuk di base. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Evan Elbana, Bang terpantau SAU H4 tanggal 29 Desember jam 12 bikin engulfing lagi. Kita akan pantau SAU USD bikin engulfing, artinya jam 12, artinya yang ini. Di sini ada dua base engulfing. Yang pertama base sell, yang kedua best buy. Ini adalah best, tapi best sell di sini tidak direspon oleh market sehingga base-nya di break oleh market. Jadi best sell yang di sini sudah tidak bisa digunakan lagi, maka acuannya adalah best buy yang di sini. Oke, thank you bang untuk sharing base-nya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari IM Irham. Bang mau tanya, di pair Audi USD base ada dominan, ada base, apakah itu disebut radio FM full margin? Kita akan ulas pair Audi USD. Jika kita lihat di sini dominan break, artinya yang ini dominan break buy. Kita lihat dulu time frame H4, setupnya tidak terbentuk di base, tapi kita lihat di H1 nya. Di sini betul sekali ada setup full margin, dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang break, dan di sini ada base, betul sekali ya bang. Abang matanya sudah jeli, bisa melihat setup yang cantik. Saat setup terbentuk yaitu dominan break, ini candle yang nge-break, harga turun dan menuju poin entry, yaitu menuju base. Di sinilah poin entry kita bisa full margin. Tapi ingat, full margin untuk saya itu tidak disarankan. Lebih aman lagi adalah kita entry sesuai money management, itu lebih aman. Jika kita tarik garis Fibonacci-nya, harga saat ini sudah sampai ke level Fibo 161. Jika bang entry full margin di base ini atau tepat juga di level Fibo 50, base yang berdekatan dengan level Fibo 50, di sini sangat cantik. Harga langsung terpilih. Untuk full margin bisa di level Fibo 100 atau di level Fibo 261. Jika serata bisa di level Fibo 261. Setupnya sangat cantik, tapi sayangnya dapat bentuk di base di base. Jika bang di situ full margin, thank you abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Jos Gandos. Oke bang, hari ini 30 Desember dapat dominan break buy SAU USD TP161. Selanjutnya itu apa masih disebut membentuk setup CB1? Soalnya level 0 Fibo jauh banget bang. Oke, kita akan kembali lagi mengulas pair SAU USD. Jika yang dimaksud abang adalah setup dominan break, apakah yang dimaksud abang adalah setup dominan break yang ini? Karena ini terbentuk di pagi hari. Di
Di sini betul ada setup dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang break. Jika kita gunakan Fibonacci, harga valid ke level Fibo 161 jika dalam market terbentuk setup dominan break dan CB1 break. Ini CB1 artinya digunakan adalah setup dominan break. Jadi jangan menggunakan dua setup. Yang pasti dan selalu digunakan konsepnya adalah dominan break. Jadi abaikan setup CB1 jika terbentuk dua setup dominan break dan CB1 break. Jika abang entry di level Fibo 50, dia terprofit di level Fibo 161, dan jika menggeser SL, abang bisa kena SL atau bahkan kena prank jika meletakkan stop loss di level Fibo 0. Tapi berikutnya harga naik kembali ke level Fibo 261 sesuai dengan target profit awal. Di sini tergantung abang meletakkan di level Fibo 261 atau di level Fibo 261. Tapi setupnya sangat cantik. Sayangnya di sini tidak ada base. Di sini setupnya terbentuk, jadi tidak ada base. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Kita lanjutkan lagi berikutnya dari Ayah Mancing. Ada setup buy Saubang sekarang, harga nyentuh H4 dan H1 ada setup buy. Nah, pertanyaan abang Ayah Mancing mirip dengan pertanyaan abang Joska Dos. Mungkin yang dimaksud abang Ayah Mancing adalah merespon setup SB yang ini. Kita akan lihat level H1. Mungkin yang ini ya. Harga sentuh base. Lalu membuat setup dominan break. Betul sekali dominan break, tapi yang ini bukan yang ini, karena ini selevel dengan IB. Jadi yang ini yang merupakan CB break dan ini candle yang break. Jika kita tarik garis Fibonacci, setupnya belum valid karena market keburu tutup, kemungkinan besar ke level Fibo 161. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Berikutnya dari Kang Neo. Euro USD gagal setup sell base H4 dan H1 terbentuk dominan break tanggal 29 Desember. Setelah saya cek di time frame weekly, ternyata ada setup dominan break buy yang belum tersentuh level 161. Jadi kemungkinan belum bisa sell lagi hingga tersentuh level 161 di harga 1.08101. Jika abang menggunakan base H4 lalu entry di H1, menurut saya tidak perlu menganalisa market terlalu jauh sampai ke time frame weekly. Mungkin jika di daily masih bisa, tapi ke weekly itu terlalu jauh bang. Jadi jika abang entry di H1 menggunakan base H4 itu sudah cukup. Kita akan menganalisa Euro USD tanggal 29. Jadi kita lihat di time frame H4, artinya ini tanggal 29 setup sell. Setup tidak terbentuk di base sell bang. Jadi kita tanda menggunakan garis horizontal. Ya, dia ada base sell di situ H4-nya. Tapi jika kita lihat untuk H1-nya, betul sekali di situ ada setup dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang break. Jika kita tarik garis Fibonacci, di sini harga sudah turun ke level Fibo 161, artinya setup sudah valid bang. Karena setup dikatakan valid, minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Dan ini sudah sampai ke level Fibo 161, artinya setup ini valid bang. Thank you abang kami sudah sharing entry-nya. Kita lanjutkan lagi berikutnya dari Dian Kurosawa. Jogja hadir bang Boim. Thank you Jogja, salam dari Cirebon. Bang mohon pencerahannya, bagaimana cara kita menyikapi adanya fase candle yang tidak wajar, baik harga open pos maupun posisinya dan gap candle. Bisakah candle-candle tersebut digunakan sebagai base ataupun analisa untuk acuan setup entry? Jika bisa, mohon diberi contoh dan cara marketnya di market bang. Saya ucapkan terima kasih yang tiada habisnya, sukses dan sehat selalu buat Bang Boim dan keluarga. Thank you abang atas doanya, semoga abang juga selalu sukses dan selalu diberi kesehatan. Untuk candle gap atau untuk candle yang tidak normal atau error itu biasa terjadi, tapi yang penting kita tahu OHLC atau open high low candlenya. Yang penting kita paham itu, maka itu lebih mudah untuk menganalisa market. Untuk candle gap yang menjadi acuan sebagai base, jika gapnya itu searah dengan candle yang break atau candle yang menginjak,
base buy dan gapnya terbentuk searah dengan candle bull, jadi dia bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan adalah jika gapnya terbentuk base sell di sini, itu tidak bisa digunakan. Sedangkan untuk setup itu juga bisa digunakan. Seperti ini juga ada candle error. Candle bear ini seharusnya open candlenya itu selevel dengan candle bull ini, tapi di sini dia naik ke atas. Ini juga dinamakan candle error, tapi ini bisa digunakan sebagai acuan CB1, yaitu yang ditandai adalah candle bullnya aja sebagai CB1. Sedangkan untuk setup dominan juga sama. Di sini terlihat ada candle bear yang break candle bull sebelumnya, tapi ini juga merupakan candle yang error karena seharusnya open candle bear ini selevel dengan candle bull sebelahnya. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai dominan, kecuali candle yang ini itu candle bull, artinya membuat kenaikan yang baru, sehingga ini tidak lagi disebut dengan setup dominan. Tapi jika ini candle bear, maka masih bisa digunakan sebagai setup dominan. Karena ini candle error, seharusnya open candle bear ini selevel dengan close body candle bull sebelahnya. Oke, berikutnya dari Andres Cuy. Bang, saya dapat setup di CAD CHF tanggal 30 malam. Mantap, makasih Bang. Kita akan ulas CAD CHF. Sayangnya di sini Abang nggak menyebutkan setup sell atau setup buy-nya. Tapi jika kita lihat di time frame H4, di sini hanya ada best sell dan best buy yang berdekatan. Jika terbentuknya malam, artinya mungkin Abang menggunakan best sell. Di sini sudah terbentuk setup EL7 dan setup full margin. Ini candle bear, ini candle CB1-nya, dan ini candle yang breaknya. Jika kita gunakan Fibonacci, betul sekali harga valid sampai ke level Fibo 161. Jika Abang entry full margin di sini, di base ini sebagai poin entry, Abang sudah profit dan profitnya cukup banyak karena harga turun sampai ke level Fibo 161 di sini. Tapi jika Abang telat untuk take profit atau ambil take profit di level Fibo 261, Abang kena loss karena harga sentuh Fibo 0. Tapi jika Abang entry di poin entry base tersebut lalu profit di 121, profit Abang sudah cukup banyak. Thank you Abang sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, berikutnya dari Devi. Closing akhir tahun Bang Boim tanggal 28 USD CAD, best sell time frame 4 di H1, domain break sell tahan tipis sampai 423. USD CAD kita akan lihat di time frame H4-nya. Di sini ada best. Di sini tidak ada best untuk time frame 4-nya. Tapi untuk time frame H1-nya, jika kita lihat time frame H1-nya, di sini terbentuk setup sell dominant break. Ini candle dominannya dan ini candle yang break. Jika kita tarik Fibonacci, betul sekali harga sampai ke level Fibo 423. Tapi di level Fibo 161 ini terbentuk setup pembalikan dan harga tertahan di level Fibo 50. Cukup banyak untuk profitnya Mbak. Thank you Mbak Devi sudah sharing entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Baharudin Ramadhani. Kemarin saya lihat ada komentar yang menggunakan US30 17 kali TP1 dan 3 kali SL. Saya jadi tertarik menggunakannya US30. Ternyata jos Bang, tapi saya kenapa selalu nggak kuat untuk nahan sampai 161 atau 261? Gimana ya Bang cara mengatasi psikologi seperti ini? Biasanya kenapa kita tidak kuat untuk hold posisi, itu dikarenakan kita menggunakan risiko yang jika loss mempengaruhi modal kita. Saya sarankan menggunakan 1% per entry dari modal dan maksimal 5% per entry dari modal. Jadi jika kita hold posisi pun dan harga balik arah dan terkena stop loss, makanya psikologi kita lebih aman atau mental kita lebih aman. Thank you Abang Baharudin Ramadhani sudah hadir di kolom komentar. Sekian komentar-komentar yang bisa saya jawab. Jika ada yang kelewat saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.